Steven itu tingginya lebih tinggi dari Jevon. Lebih tinggi Dia paling besar, paling tinggi. Iya, jadi kalau buat gue awalnya Sela, ibu produser, datang ke gue waktu itu. Memang sih basically teman kampus nanya, kira-kira Mas bisa nggak bikin kabaret? Gue pikir kalau kabaret is okay lah ya. Nah ternyata kabaret ini ternyata didokumentasikan gitu. PR iya, karena kalau dalam segi kabaret biasanya gue sudah ada yang bagian dancer gitu loh, dan itu dia udah yang biasa ngelakuin gitu. Tapi biasanya sebagai director gue udah punya kemasan, oh nanti kayak gini storyboardnya harus bikin dulu segala macam. Nah dari storyboard itu akhirnya kan sebelum H-1 nih kita coba diskusi lagi nih, kita coba bedah lagi lah lebih detail mengenai shot-shotnya gitu kan, scene per scene, kira-kira ngambilnya dari arah mana apa segala macam gitu lah. Terus pas kita udah selesai diskusi segala macam, oke lah bungkus, gampang lah besok gitu kan. Ternyata pas eksekusinya itu nggak semudah yang dibayangkan sih, dan kita juga harus mengatur waktu karena kan kita nggak pas lagi liburan syutingnya, jadi syutingnya itu pas memang lagi office hour mereka bekerja, jadinya kita memaksimalkan mungkin waktu yang sudah kita arrange bersama. Nah tapi ini dia kendalanya karena memang menemukan koreografer yang tepat itu dan nyambung sama ide kita kan juga nggak gampang ya gitu. Selain masalah ya idealisme, terus masalah budget juga mungkin kan. Sempat ada 1-2 koreografer yang coba kita deketin, tapi memang nggak sejalan dengan proses kreatifnya. Pada saat proses ngambil gambar, ini ada berbagai macam hal ya. Kita kan ini memang bisa dibilang sebagai yang nggak diduga lah ya. Tadinya ada set akuarium ya, akuarium kalau nggak salah. Tiba-tiba akuariumnya hilang pas hari H. Gue bingung, waduh nih akuariumnya kemana gitu. Ternyata akuariumnya katanya bocor jadi nggak dipakai. Oke, karena scene itu nggak ada, adegan itu nggak ada, kita harus coba mensiasati pakai yang lain gitu loh. Jadi memang ada tiba-tiba improvisasi ya, tapi gue bilang sih dalam hal proses kreatif itu hal yang wajar sih ya gitu. Ya itu dia, harus ada tambal sulam, dan gue ada brainstorming lagi nih sama teman-teman yang lain, entah dari koreografinya, dari videografinya juga, yang oh nih kira-kira di bagian ini dapat nggak ya ketukan lagunya, gerakannya, hal-hal semacam itulah gitu. Dan yang kedua untuk masalah talentnya ya, kendalanya kan karena nggak semua orang waktu latihannya sama gitu. Jadi di situ ada satu orang yang hari ini latihan, besoknya nggak latihan. Jadi yang hal-hal kayak gitulah, agak sedikit PR dan galak pun juga percuma karena kan mereka memang basically bukan penari gitu loh. Jadi ya itu ya mungkin kendala yang lumayan bikin gue menguras emosi kali ya itu. Yang paling gue bikin gitu ya, karena kan kita di sini nggak boleh mengusir orang gitu ya, maksudnya kayak meminta izin maaf nih kepada customer untuk kayak boleh nggak di belakang dulu, kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kita ketika sudah set udah ready nih, terus tiba-tiba ada customer yang lagi pengen ngeliat gitu kan ya produknya, ya kita harus menunggu kayak mereka nggak sadar apa ya di depan kamera gitu kan, tapi mereka nggak sadar karena dia kayak udah gue chill aja, penting gue belanja ya. Di situ sih challengingnya. Jadi ketika moodnya udah kebangun, terus ada customer yang datang jadi kayak down lagi sedikit gitu. Nah itu yang harus dibangun lagi ya. Tunggu apa Pak di sini Pak? Ini tunggu areanya clear. Ini karena orang ini tadi lihat doang. Kalau kata orang Betawi ini rojali. Apa Rojali? Rombongan jarang beli. Cuman bikin instastory. Puas dengan kerja hari ini? Puas sama semoga sesuai dengan bahasa editannya ya kan. Oke. Sekarang. Iya. Ulang. Action. Ulang ya. Lupa gue. Oh iya lupa. Oke ulang. Produser maksud diselenggarakannya ini apa? Tujuannya hura-hura aja sih sebenarnya. Hura-hura aja. Kendalanya apa? Kendalanya waktunya susah dicari. Bisa dicari. Dan nggak semua orang bisa ngedance. Ya. Tapi they made it. So congrats. Oke, pas proses editingnya ini lebih seru lagi sih menurut gue, karena di sini kayak gue ngerasa materi yang udah gue ambil dari video di hari H tuh gue ngerasa kayak aman lah gitu kan, kayaknya bisa nih semuanya udah oke nih gitu kan. Dan ternyata benar ada yang nggak aman. Nggak amannya tuh sebenarnya nggak terlalu krusial sih. Misalnya nih gue ngeliat di hari H tuh kayak udah aman, ternyata pas didetailin tuh ada yang
bocor sedikit, terus misalnya ada yang powernya yang satu udah, yang semua udah oke, satu nyelip dikit temponya agak lari kayak gitu segala macem. Nah itu gue kayak harus mikir gimana ya cara ngakalinnya biar ritmenya tuh tetap enak gitu kan. Ketika sudah kita gabungkan nih hasil video dengan pas di editing tuh kayak ada beberapa momen yang emang nggak bisa disamain sama storyboard gitu, karena itu harus disesuaikan dengan situasional lah lebih tepatnya gitu kan. Jadi gimana caranya kita harus ngakalin nih biar gambar tetap bagus, biar tambal sulamnya tuh halus gitu kan, untuk mengemas si scene ini tetap sesuai dengan yang klien mau gitu kan. Sama sih kurang lebih kayak Everlyn juga, karena gue gawe bareng sama dia yang kayak proses ini ternyata scene yang ini cocok, tapi kan mungkin buat sebagian orang nggak cocok gitu loh. Jadi memang walaupun director punya guideline-nya seperti ini, gue punya stick, oh yaudah ini storyboardnya seperti ini, tapi kalau misalkan dirasa ini tidak terlalu banyak atau tidak terlalu dibutuhkan, ya mereka ingin take out ya nggak ada masalah sih. Dan untungnya teman-teman dari Decathlon juga cukup kooperatif untuk hal itu. Gue berharap hasilnya memuaskan dan ada project selanjutnya. Yeay. Kita tunggu aja deh hasilnya dan semoga memuaskan buat semua. Gitu aja. Bye.